Aisyah terbangun dengan jantung berdegup kencang, tangannya gemetar saat membuka ponsel. Layar menyala dengan notifikasi dari media sosial, ratusan pesan dari keluarga dan teman-teman. Buku baru Tante Lina, seorang penulis terkenal di Jakarta, baru saja dirilis, dan judulnya membuat darah Aisyah membeku, Rahasia Keluarga, Perjuangan Seorang Lesbian di Tengah Tradisi. Aisyah membaca sinopsisnya, dan kata-kata itu seperti pisau menusuk, cerita tentang dirinya, coming out-nya yang rahasia, diceritakan secara gamblang tanpa seinya. Keluarga besarnya, yang konservatif dan taat agama, langsung heboh. Ibunya menelepon, suaranya penuh amarah dan air mata. Apa ini benar, Aisyah? Kenapa Tante Lina menulis ini? Kamu malu-maluin keluarga. Aisyah duduk di tepi tempat tidur apartemen kecilnya di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Udara pagi yang lembab tak mampu menenangkan pikirannya. Dia ingat malam itu 6 bulan lalu ketika dia akhirnya memberanikan diri bercerita pada Tante Lina. Tante Lina, adik ibunya, selalu terlihat progresi, sering menulis tentang isu sosial di koran nasional. Aku percaya padamu, Tante, kata Aisyah saat itu, air mata mengalir. Aku suka perempuan. Aku mencintai Nadia. Tante Lina memeluknya, berjanji menjaga rahasia. Tapi sekarang, rahasia itu menjadi buku bestseller, dijual di Gramedia dan toko buku online. Aisyah merasa dikhianati, seperti tubuhnya diekspos di depan umum. Nadia, kekasihnya, masih tidur di sampingnya. Nadia, gadis 24 tahun dengan senyum yang selalu mencerahkan hari Aisyah, bekerja sebagai desainer grafis di sebuah agensi kreatif. Mereka bertemu 2 tahun lalu di sebuah kafe seni di Bandung saat Aisyah sedang liburan dari pekerjaannya sebagai jurnalis relance. Cinta mereka tumbuh diam-diam, penuh ketakutan akan pandangan masyarakat Indonesia yang masih penuh prasangka terhadap hubungan sesama jenis. Kita harus hati-hati, kata Nadia dulu, keluargaku dari desa, mereka nggak akan paham. Aisyah setuju, tapi sekarang semuanya hancur. Aisyah bangun Nadia dengan lembut. Nad, bangun. Ada masalah besar. Nadia menggosok matanya, melihat ekspresi Aisyah, dan langsung duduk. Aisyah menunjukkan ponselnya. Wajah Nadia memucat. Tante Lina. Kenapa dia lakuin ini? Mereka berpelukan, tapi Aisyah merasa ada dinding di antara mereka. Ini bukan hanya tentang dirinya, ini tentang Nadia juga, yang namanya disebutkan dalam buku itu, meski disamarkan. Aku harus konfrontasi Tante Lina, kata Aisyah tegas. Nadia menggeleng, jangan buru-buru, ini bisa bikin semuanya lebih buruk. Tapi Aisyah tak bisa diam, dia naik ojek online ke rumah Tante Lina di kawasan Menteng, pusat kota yang mewah. Pikirannya berputar, kenapa Tante Lina melakukan ini? Apakah untuk popularitas? Buku itu sudah trending di Twitter, dengan hashtag rahasia keluarga. Banyak yang memuji keberanian Tante Lina membahas isu di Indonesia, tapi bagi Aisyah, itu pengkhianatan. Dia tiba di rumah besar Tante Lina, pintu dibuka oleh pembantu. Tante Lina sedang minum kopi di teras, wajahnya tenang seolah tak ada apa-apa. Aisyah, sayang, kamu datang cepat sekali, kata Tante Lina sambil tersenyum. Aisyah tak bisa menahan amarah. Kenapa Tante lakuin ini? Itu rahasiaku. Kamu janji jaga. Tante Lina meletakkan cangkirnya, ekspresinya serius. Aku lakukan ini untuk kebaikanmu, Aisyah. Masyarakat perlu tahu cerita seperti ini. Kamu bisa jadi inspirasi bagi banyak orang. Aisyah tertawa pahit. Inspirasi. Keluargaku marah besar, Tante. Ibu nangis semalaman. Dan Nadia. Namanya ada di sana. Tante Lina menghela napas. Aku samarkan, tapi ini iksi berdasarkan kisah nyata. Aku ingin membuka mata orang tentang diskriminasi terhadap LGBTQ. Debat mereka memanas. Aisyah merasa Tante Lina tak mengerti dampaknya.
Di Indonesia, di mana undang-undang anti-LGBTI masih jadi perdebatan, cerita seperti ini bisa membahayakan. Kamu pikir ini mudah? Aku bisa dipecat dari kerja, keluarga bisa usir aku. Tante Lina balas, justru karena itu aku tulis. Untuk perubahan, kamu harus berani. Aisyah pergi dengan marah, tapi di dalam hatinya ada keraguan. Apakah Tante Lina benar? Atau ini hanya egoisme? Kembali ke apartemen, Aisyah menemukan Nadia sedang packing tas. Aku pulang ke rumah orang tuaku di Bandung, kata Nadia pelan. Ini terlalu berat, Ais. Keluargaku pasti tahu sekarang. Aisyah memohon jangan tinggalkan aku. Tapi Nadia pergi meninggalkan Aisyah sendirian dengan kekacauan ini. Malam itu, Aisyah tak bisa tidur, memikirkan masa kecilnya di keluarga besar Jawa yang taat. Ayahnya, seorang guru agama, selalu bilang pernikahan adalah antara pria dan wanita. Coming out baginya adalah mimpi buruk. Keesokan harinya, keluarga besar berkumpul di rumah Ibu Aisyah di Bogor. Suasana tegang. Ibu Aisyah, Bu Siti, menangis. Kenapa kamu seperti ini, nak? Apa salah kami mendidikmu? Adik Aisyah, Rian, memandangnya dengan jijik. Ini memalukan, Kak. Hanya sepupu Aisyah, Maya, yang diam-diam mendukung. Tapi saat Tante Lina datang, pertengkaran pecah. Kamu egois, Lina, teriak Bu Siti. Tante Lina membela diri, ini untuk pendidikan masyarakat. Aisyah diam, tapi dalam hati, dia mulai mempertanyakan identitasnya. Apakah cinta ini layak diperjuangkan? Hari-hari berikutnya, Aisyah dihadapkan pada tekanan dari luar. Teman-teman di kantor mulai berbisik. Bosnya memanggil, ini bisa pengaruhi citra perusahaan. Aisyah merasa terpojok. Dia menghubungi Nadia, tapi tak diangkat. Rasa sakit itu mendalam, seperti luka yang tak sembuh. Tapi di tengah itu, ada pesan dari pembaca buku Tante Lina, terima kasih, ceritamu beri aku keberanian. Aisyah bingung. Apakah pengkhianatan ini membawa kebaikan? Aisyah menghabiskan minggu berikutnya dalam isolasi, menghindari panggilan dari keluarga. Apartemennya terasa sepi tanpa Nadia. Setiap malam, dia membaca ulasan buku Tante Lina di Goodreads dan Amazon. Banyak yang memuji, menyebutnya sebagai terobosan dalam sastra Indonesia tentang isu LGBT. Tapi ada juga yang menghujat, memanggilnya propaganda barat yang merusak nilai-nilai Pancasila. Aisyah merasa seperti boneka di panggung, hidupnya dijadikan bahan diskusi publik. Suatu hari, Maya, sepupunya yang berusia 22 tahun, datang berkunjung. Maya, mahasiswi psikologi di UI, selalu jadi pendengar setia Aisyah. Kak, aku dukung kamu, kata Maya sambil memeluk. Tapi Tante Lina salah besar. Dia seharusnya mintain. Mereka berbicara panjang lebar. Maya cerita tentang teman-temannya di kampus yang juga LGBT, tapi hidup dalam ketakutan. Di Indonesia, undang-undang anti-diskriminasi masih lemah. Banyak yang diintimidasi. Aisyah mengangguk, tapi hatinya berat. Aku takut kehilangan semuanya, Mai. Maya mengajak Aisyah ke sebuah komunitas LGBT rahasia di Jakarta. Di sebuah kai kecil di Cikini, mereka bertemu dengan kelompok kecil aktis. Di sana, Aisyah bertemu Rina, seorang wanita 30 tahun yang pernah mengalami hal serupa. Keluargaku usir aku saat tahu aku lesbian, cerita Rina. Tapi aku bangkit, sekarang aku punya untuk dukung korban. Cerita Rina membuka mata Aisyah. Mungkin pengkhianatan Tante Lina bisa jadi tik balik. Tapi kenyataan tak semudah itu. Saat Aisyah kembali, dia dapat email dari bos, kami harus bicara soal citramu. Di kantor, rapat itu menyakitkan. Klien kami konserati, Aisyah. Ini bisa pengaruhi bisnis. Aisyah membela diri, ini hidup pribadiku. Tapi dia tahu, di Indonesia di mana agama memainkan peran besar, orientasi seksual bisa jadi alasan diskriminasi.
Dia pulang dengan hati hancur, memutuskan untuk resign sebelum dipecat. Nadia akhirnya menelepon. Suaranya lemah. Ais, orang tuaku tahu. Mereka marah besar, bilang aku harus putus. Aisyah menangis. Jangan, Nad. Kita bisa hadapi bareng. Tapi Nadia ragu. Aku takut, Ais. Di desa, gosip bisa bunuh orang. Mereka bertengkar, Nadia menutup telepon. Aisyah merasa ditinggalkan, tapi dia sadar, ini bukan salah Nadia. Ini tekanan masyarakat yang menekan mereka. Aisyah memutuskan konfrontasi lagi dengan Tante Lina. Kali ini di sebuah restoran di Senayan. Tante, buku ini hancurkan hidupku, kata Aisyah. Tante Lina terlihat menyesal. Aku tak pikir sejauh ini. Aku ingin bantu, tapi mungkin aku salah. Mereka berbicara dari hati ke hati. Tante Lina cerita masa mudanya, ketika dia jatuh cinta dengan wanita tapi menekannya karena norma. Aku tulis ini untuk menebus kesalahanku. Aisyah marah tapi mulai paham. Apakah ini pengampunan? Keluarga besar mengadakan pertemuan lagi. Kali ini ayah Aisyah hadir. Pak Hadi, genep 10 tahun, wajahnya keras. Ini dosa, Aisyah. Kamu harus berubah. Aisyah berani bicara. Ini aku, Pak. Aku tak bisa ubah. Pertengkaran sengit, Bu Siti menangis, Rian pergi marah. Tapi Tante Lina membela Aisyah. Kita harus terima dia apa adanya. Keluarga terpecah, Aisyah merasa ini awal perang. Di tengah kekacauan, Aisyah mulai menulis blog anonim tentang pengalamannya. Respons positif datang, banyak yang cerita kisah serupa. Tapi ada ancaman online dari kelompok radikal. Aisyah takut, tapi tak mundur. Nadia datang kembali, aku rindu kamu. Mereka berdamai, tapi hubungan mereka rapuh. Kita harus kuat, kata Aisyah. Hari demi hari, tekanan meningkat. Aisyah diundang ke talk show, tapi dia tolak. Aku bukan selebriti. Tapi Tante Lina pergi membahas bukunya. Di acara itu, dia sebut nama Aisyah asli, meski tak sengaja. Skandal meledak lagi. Aisyah marah besar. Ini akhirnya, Tante. Hubungan mereka putus. Aisyah memilih mundur dari dunia maya, mematikan akun sosialnya. Dia fokus pada pekerjaan baru, relance untuk media independen yang dukung isu sosial. Tapi bayang-bayang buku itu masih ada. Nadia tinggal bersamanya lagi, tapi ada ketegangan. Kita harus bicara soal masa depan, kata Nadia suatu malam. Nikah. Anak. Aisyah diam di Indonesia, pernikahan sesama jenis ilegal, mimpi itu jauh. Suatu hari, Rian, adiknya, datang tak diundang. Kak, aku baca bukunya. Aku salah. Rian cerita dia punya teman gay di sekolah, dan sekarang paham. Mereka berpelukan tapi Aisyah tahu ini baru awal. Ibu masih dingin, ayah tak mau bicara. Tante Lina mencoba minta maaf lagi, kirim surat. Aku salah, Aisyah. Aku tarik bukunya dari peredaran. Tapi terlambat, buku sudah terjual ribuan. Aisyah tak balas. Dia fokus pada komunitas jadi relawan di Ngorina. Di sana, dia bertemu banyak korban, seperti gadis muda yang diusir keluarga. Aisyah merasa tujuannya baru. Tapi konflik baru muncul. Nadia dapat tawaran kerja di Singapura, di mana lebih diterima. Ayo ikut aku, Ais. Aisyah ragu. Keluargaku di sini. Nadia marah. Kamu pilih mereka atau aku? Pertengkaran hebat, Nadia packing lagi. Aisyah menangis, merasa harus pilih antara cinta dan keluarga. Di pertemuan keluarga berikutnya, ayah Aisyah sakit. Di rumah sakit, Pak Hadi bicara pelan. Aku tak paham, nak. Tapi aku tak mau kehilanganmu. Aisyah menangis. Ini momen rekonsiliasi. Tapi Bu Siti masih keras.
Kamu harus berubah untuk ayahmu. Aisyah bertemu Tante Lina di rumah sakit. Ini salahmu, kata Aisyah. Tante Lina menangis. Aku ingin bantu, tapi aku hancurkan semuanya. Mereka bicara panjang, Tante Lina ungkap rahasia, dia juga lesbian, tapi menikah dengan pria untuk Norma. Buku ini tentang aku juga. Aisyah terkejut. Apakah ini alasan? Nadia pergi ke Singapura, meninggalkan Aisyah sendirian. Aku butuh waktu, kata Nadia. Aisyah hancur, tapi mulai bangkit. Dia tulis artikel tentang pengalaman diterbitkan di media online. Respons campur, tapi dia dapat dukungan dari komunitas. Konflik puncak datang saat demo anti-LGBT di Monas. Aisyah ikut kontra demo, tapi ada kekerasan. Dia terluka ringan, tapi ini buat keluarganya khawatir. Ibu datang, pulanglah, nak. Aisyah ragu. Aisyah pulang ke Bogor, tinggal dengan ibu. Ayah masih sakit, tapi mulai bicara. Ceritakan tentang Nadia, katanya. Aisyah cerita, air mata mengalir. Ayah mendengar, tak marah. Aku tak setuju, tapi aku cintai kamu. Ini kemajuan besar. Tapi Rian bilang ada gosip di desa. Orang bilang keluarga kita rusak. Aisyah merasa bersalah. Tante Lina datang, minta maaf di depan keluarga. Aku salah besar. Bu Siti marah, tapi akhirnya makan. Keluarga mulai rekonsiliasi. Nadia kembali dari Singapura, aku rindu kamu. Mereka berdamai, tapi Nadia bilang kita harus pindah. Aisyah pilih tinggal untuk perjuangkan perubahan di Indonesia. Aisyah jadi aktis penuh waktu bicara di seminar. Tapi ada ancaman dari kelompok ekstremis. Dia takut, tapi lanjut. Konflik akhir, Tante Lina sakit, ungkap buku itu untuk warisan. Aisyah makan, tapi tanya apakah benar. Aisyah dan Nadia akhirnya pindah ke Bali, mulai hidup baru. Keluarga kunjungi, ayah terima Nadia pelan-pelan. Tante Lina pulih, tulis buku baru bersama Aisyah, tentang rekonsiliasi. Tapi Aisyah renungkan, apakah pengkhianatan itu layak? Dia bahagia, tapi luka masih ada. Apakah Tante Lina benar menerbitkan cerita tanpa izin untuk kebaikan yang lebih besar, atau itu hanya pengkhianatan egois?